Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas EKIS 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan dari tema 1, yaitu ekspor impor termasuk dumping, proteksi dan tarif. Menurut Kamus Istilah Perdagangan Internasional, dumping merupakan praktek penjualan di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsen yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Sesuai dengan peraturan The General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk yang disaingi serta mengacaukan sistem pasar internasional. Ada beberapa jenis-jenis jenis dumping dalam perdagangan internasional. Itu yang pertama, product dumping adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri atau ekspor pada jangka waktu pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri pengekspor. Terus yang kedua, persistent dumping atau disebut diskriminasi harga internasional adalah penjualan pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi. Yang ketiga, predatory dumping terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Yang keempat, diversionary dumping adalah dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar negara ketiga dengan harga di bawah harga yang adil, dan barang tersebut nantinya diproses untuk dijual ke pasar negara lain. Terus yang kelima, downstream dumping dilakukan apabila prosedur luar negeri menjual produk dengan harga di bawah normal kepada produsen lain. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun apartemen pemerintah yang dapat dilihat neraca perdagangan. Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik dumping dalam perdagangan internasional. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan mengedepankan keridhaan dan melarang pemaksaan. Akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang menyalahartikan kebebasan ini sehingga mereka dapat menghalalkan segala macam cara untuk merengkuh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Kemudian pembahasan dari tema 2, yaitu hubungan bilateral. Itu hubungan kerjasama yang terbentuk antara Indonesia dengan Maroko sudah 50 tahun lamanya, lebih banyak dalam bidang perdagangan dan pariwisata. Hubungan dalam bidang perdagangan lebih dulu ada sebelum adanya konsulat terbentuk dengan berkembangnya zaman. Setelah konsulat Maroko terbentuk di Indonesia, maka hubungan perdagangan antara Indonesia dan Maroko lebih tertata dan negara Maroko lebih dikenal oleh warga Indonesia. Kemudian hubungan antara Indonesia dan Malaysia dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan hubungan bilateral, yaitu hubungan antara negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara satu rumpun yang mempunyai beberapa kesamaan dalam bahasa dan suku, yaitu sama-sama menggunakan bahasa Melayu dan juga dari suku Melayu. Namun dalam hubungan bernegara tidak selamanya berjalan terdapat banyak permasalahan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk kerjasama Australia dengan Indonesia dalam bidang pendidikan adalah sumber beasiswa untuk belajar di Australia seperti AusAid, pemerintah Australia, lembaga-lembaga pendidikan Australia, World Bank, Asian Development Bank, dan badan-badan PBB. Ada beasiswa yang ditawarkan oleh AusAid
Australia Agency for International Development, sebagian besar disebut Australia Development Scholarship atau ADS. Persyaratan pelamar beasiswa, ia mempunyai indeks prestasi minimal 2,9 dari pendidikan terakhirnya, serta nilai bahasa Inggris minimal untuk IELTS 5,0 untuk atau untuk 12 500. Kiat-kiat untuk bisa survei di Australia ada berbagai macam hal, diantaranya dengan mengatur waktu dengan baik, misalnya dengan membuat jadwal kegiatan. Jadwal ini meliputi jadwal harian, mingguan, bulanan maupun semester. Kemudian ditinjau dari tataran pemikiran atau konsepsi yang berlaku di Indonesia. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang bertuan dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah unik dengan ciri-ciri demografis, eutrofi, meteorologi, dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia, yaitu melalui ikrar Sumpah Pemuda, di mana amanat adalah suatu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebebasan Indonesia, satu bangsa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara bersama isinya. Sejalan dengan pemikiran hubungan internasional, Dewan Bituan Road tampaknya sesuai untuk politik dan perkembangan ekonomi Cina saat ini. Tetapi kebijakan megaproyek ini masih menuju jalan yang panjang. Proyek ini memiliki resiko. Pada beberapa resiko ini negara-negara bagian seperti Medan yang keras, jarak yang jauh ke pasar, biaya tinggi, pengurusan bea cukai yang lambat. Kesempatan inisiasi obor tersebut realisasi dan penguatan rencana PMD, Poros Maritim Dunia, terutama melalui kerja keras kedua negara dan investasi Tiongkok di bidang infrastruktur di Indonesia, seperti di Sumut, Sulut, dan Kulut. Pengaruh negatif dengan adanya obor, di mana pada akhirnya negara Asia Tenggara dan akan semakin terdorong untuk mengimpor produk dari Tiongkok. Hal ini akan mendatangkan ketergantungan negara-negara Asia untuk menjadi konsumen dari produk Tiongkok. Kemudian ada 3 saham utama dan terkenal di Amerika Serikat, diantara yang pertama Nasdaq, singkatan untuk National Association of Securities Dealers Automate Quotation. Pasar of Exchange Amerika yang mengkhususkan pada saham perusahaan teknologi tinggi, elektronik, produksi, software, dan lain-lain. New York Stock Exchange, bursa saham utama di USA, terbesar di dunia dan simbol dari kekuatan keuangan USA dan seluruh industri keuangan. Indeks Dow Jones yang terkenal mendunia dalam perusahaan industri dan saham, serta indeks gabungan NYSE berada di New York. NYSE gabungan salah satu indeks saham yang populer di dunia. American Stock Exchange merupakan bursa efek Amerika yang terletak di kota New York. Amex, organisasi yang dimiliki oleh para anggotanya. Hingga tahun 1929, Amex dikenal dengan nama New York Court Exchange. Dari 4 dasar saham yang berpengaruh di Jepang, 2 diantaranya yaitu peta bursa saham Jepang berubah setelah Tokyo Stock Exchange TSE resmi merger dengan Osaka Securities Exchange atau OSE. Pasca keduanya bakal menjadi bursa saham terbesar ketiga dunia sebelum TSM. Inten merupakan salah satu produk politik IMF dalam menekankan Indonesia.
Hal ini karena IMF jauh lebih mengutamakan kepentingan negara kreditor daripada kesehatan negara-negara yang diobati atau mengalami krisis. Bank Dunia memegang peran besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia, baik dalam pembangunan maupun pasang surut perekonomian nasional, mulai dari pembangunan masa 1970-an hingga di era reformasi yang menciptakan kebijakan-kebijakan baru. Semuanya tidak terlepas dari peran Bank Dunia. International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. World Bank merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement, Bank Dunia sebagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari 1989. Seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Peran Indonesia dalam APEC yaitu meningkatkan ekspor dan impor. Peran ini dapat meningkatkan ekspor dan impor perdagangan internasional. Indonesia akan mempunyai devisa yang sangat luas, menjalin hubungan perdagangan. Peran ini dapat menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain. Hubungan ini akan mempermudah perdagangan Indonesia dengan negara lain. Kerjasama di tingkat regional, peran ini meningkatkan KTT tahun 2013 pada masa puncaknya. KTT tahun 2013 menyelenggarakan di Bali dengan tema Resilient Asia Pasifik. The Global NG World Peran Indonesia dalam APEC yaitu semenjak berdirinya Sekretariat OPEC di Wina, Australia pada tahun 1965, KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia atau PTRI, perutusan tetap Republik Indonesia terlibat secara aktif dalam penanganan masa substansi dan diplomasi di berbagai persidangan yang diadakan oleh OPEC. Selain itu, Indonesia juga melakukan kegiatan pemantau harga minyak. Peran yang benar-benar terjadi adalah saat orang Indonesia menjadi subjen OPEC. Subjen OPEC dijabat oleh Prof. Subroto. Munculnya virus COVID-19 memberikan dampak bagi seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali pada saham-saham internasional yang menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dampak positif COVID-19 terhadap pergerakan saham pada bursa Korea Selatan (KRX) mengalami penurunan pada indeks KOSPI sebesar 3% dari level 2.245 ke level 2.193 virus. Saham produsen mobil terbesar Korea Hyundai Motor jatuh sebesar 3,91%. Membuat indeks KOSPI anjlok sebesar 3,1%, sedangkan Kosdaq turun 3,25%. Sementara itu, industri kelas berat berbasis di Korea Selatan, Samsung Electronics turun lebih dari 2,5% pada pembukaan perdagangan. Untuk saham pembuatan chip nomor 2 SK Hynix juga ikut turun sebesar 2,86% dan disusul Posco yang tergelincir sebesar 0,46%. LG GM sorot 0,36% dan LG Electronics sebesar 3,78%. Sedangkan saham Kia Motors dan Hyundai Mobis masing-masing anjlok 1,7% dan 1,67%. Di sisi lain, dampak positif, beberapa perusahaan seperti saham memberikan dampak positif bagi perusahaan Uniltia Korea Electric Power melambung 3,6%.
Selain wilayah Asia, dampak COVID-19 tidak terkecuali pada negara-negara di wilayah Eropa. Pasar Eropa dari kesempatan awal dengan indeks MTS FTSE yang membuka 987 poin pada 23,776 atau lebih rendah 3,9%. Sebanyak 12 kota di Italia bagian utara seperti Lombardi dan Veneto, pusat peningkatan dan penyebaran virus di Italia. Tindakan karantina besar-besaran mengakibatkan indeks acuan utama yang berisi saham-saham unggulan atau blue chip di bursa Italia bersamaan dengan pasar Eropa lainnya ambruk. Pada saat indeks dibuka, saham-saham pada indeks tersebut diperdagangkan turun di sekitar 2.290 poin atau sekitar 11%. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Semua negara di Asia Tenggara ASEAN mengalami dampak negatif dari adanya wabah COVID-19, terutama dalam bidang ekonomi, dan rata-rata dampak yang ditimbulkan adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan yang disebabkan karena berkurangnya lapangan pekerjaan. Sektor yang paling terpukul akibat wabah COVID-19 adalah sektor pariwisata, dan beberapa studi menyatakan sedikitnya butuh waktu 5 tahun bagi sektor pariwisata untuk bangkit lagi dari COVID-19. Seperti yang diketahui, negara-negara ASEAN melaporkan kinerja pariwisata yang menurunkan sekitar 36% pada kuartal pertama 2020, dan tingkat hunian kamar hotel saat ini berada pada titik terendah dan banyak terjadi penghambatan dalam industri dan travel. Kemudian tema ke-6 membahas tentang devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI, atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga asing. Atas pertimbangan keamanan, pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI, antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. Khusus untuk penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur tersendiri, misalnya pekerjaan sebagai pelaut. Hak-hak dasar yang melekat pada individu sangat dilindungi di mata hukum, sehingga berbagai permasalahan penganiayaan TKI di luar negeri yang terjadi pada dasarnya sangat bertentangan dengan apa yang dipaparkan dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia. Dan pemerintah harus bertindak tegas dalam permasalahan yang semakin berlarut-larut ini demi menegakkan dan memperjuangkan hak asasi bangsa Indonesia di mata dunia. Kerja Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dalam dunia kerja, baik pada pasar lokal maupun pasar global. Hanya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai maksud baik memperdayakan SDM, tetapi dalam penanganan kurang memperhatikan aspek kemanusiaannya. Dengan demikian, tidak ada terjadi eksploitasi tenaga manusia, apalagi manusia terseret arus globalisasi kapasitas yang mereduksi nilai-nilai kemanusiaan atau dehumanisasi. Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa untuk bermain pada arena global manusia Indonesia TKI belum siap, baik kesiapan aspek kualitas sumber daya manusia maupun kelengkapan. Demikianlah resume yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.